mengintegrasikan teknologi untuk memantau dan mengukur kinerja pendidikan, serta memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan analisis. Sedangkan kalau jaminan mutu, itu memanfaatkan platform online dan sistem informasi yang menyediakan akses transparan terhadap informasi mutu pendidikan. Selanjutnya untuk kelebihan yang terakhir adalah budaya perbaikan. Jadi kalau pengawasan mutu itu untuk mendorong budaya perbaikan melalui kegiatan pengembangan profesional dan pelatihan bagi guru. Sedangkan kalau jaminan mutu itu menyertakan inovasi sebagai praktik terbaik, memberikan dorongan untuk eksperimen dan pembangunan metode pengajaran yang lebih efektif. Meskipun hal tersebut ada kelebihan, pastinya di situ ada kekurangannya. Ya, jadi di sini ada yang kami temukan itu ada 3 kekurangan dalam pengawasan mutu dan jaminan mutu dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah kurangnya penekanan pada aspek kreativitas dan inovasi. Jadi meskipun ada upaya untuk meningkatkan kreativitas melalui inovasi dan metode pengajaran, pengawasan mutu dan jaminan mutu, mungkin masih kurang memberikan penekanan yang cukup pada pengembangan kreativitas peserta didik. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah keterbatasan fleksibilitas dalam pengawasan mutu. Jadi beberapa metode pengawasan mutu mungkin kurang fleksibel terhadap perbedaan individual peserta didik. Jadi dalam beberapa kasus pendekatan yang melalui terstandarisasi mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Kekurangan yang ketiga adalah pentingnya aspek dan emosional. Jadi pengawasan mutu dan jaminan mutu ini mungkin lebih fokus pada aspek akademis, meninggalkan aspek akan tetapi meninggalkan aspek sosial dan emosional yang juga penting untuk pengembangan holistik peserta didik. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Moderator, Pak Luil, silakan. Baik, terima kasih Gus Ansori sama Ustadz Slamet Fauzi yang telah melengkapi. Demikian teman-teman, sharing dari kelompok 2. Apa yang kami sampaikan tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sebelum ini kita persilahkan kepada teman-teman untuk mendiskusikan, kami mohon terlebih dahulu Ibu Prof. Olivia untuk memberikan tanggapan atau mungkin ada statement-statement kami yang kurang pas supaya diluruskan terlebih dahulu sehingga nanti kalau ada yang perlu didiskusikan menjadi terarah. Monggo Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Maknun dan teman-teman dari kelompok 2, Pak Ansori serta Pak Fauzi ya, yang sudah memaparkan dengan cukup lengkap dan detail terkait dengan bagaimana pengelolaan mutu di dalam pendidikan Islam ya. Yang mungkin akan saya highlight dulu beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita bersama bahwa tadi ya menyambung dari penjelasan dari kelompok 1 bahwa oke, itu kita tahu konsepsi antara schooling kok putus. Ini memang berhenti atau ada kendala
sinyal nih. Nggih medal niku. Kayak tadi saya medal. Emang kayak gitu nggak kuat naik lama itu. Ya, mari kita tunggu dulu. Ya. Nggih. Harap teman-teman bersabar. Nah, ini Mas Uba. Nah, ini Mas Uba. Diskusi tanpa dosen dulu. Wah, ini Mohon maaf, saya terpental ini kayaknya internetnya Bapak Ibu sekalian ya. Nggih, Bu. Ya, Ibu, Apakah monggo sudah? dilanjut. Keluar lagi ya punya Bu dosen ya? Nggih. Iya. Ini mungkin jaringannya kurang kuat mungkin. Ini terpental lagi nih Bu Olive. Iya, mohon maaf ini kayaknya sinyalnya akan tidak begitu stabil, tapi saya coba pindah tempat dulu supaya dapat yang ini, dapat yang stabil Pak ya. Jadi saya ulangi nggih, nanti pokoknya kalau hilang saya tunggu sebentar, saya masuk lagi insya Allah. Siap. Nggih, jadi kembali lagi ya. Jadi untuk memastikan komprehensif dan penuhinya semua standar untuk schooling, educating, and learning, itu kita perlu dibantu dengan lembaga yang independen untuk memastikan bahwa mutu itu kemudian berjalan dengan baik. Artinya kalau kita mau menilai diri kita sendiri kan kadang-kadang kita terlalu yakin atau meyakini barangkali bahwa kita sudah on the track begitu ya. Sehingga karena kita memastikan bahwa standar itu kita ikuti, maka perlu ada lembaga independen yang memastikan bahwa memang ya itulah yang sudah kita jalankan. Kemudian standarisasi mutu itu biasanya meliputi pada input, proses, dan output gitu ya. Nah, kita melihat kalau yang paling banyak bisa diintervensi itu adalah pada tataran proses, di mana proses itu meliputi dari bahan bakunya, yaitu sumber daya pengajarnya, kemudian materi ajarnya, kurikulumnya, sehingga kemudian nanti outputnya bisa terkualifikasi, terverifikasi dia sesuai gitu. Nah, sementara kalau yang di input itu banyak yang kalau kita pastikan itu kualitas input dalam hal ini adalah peserta didik. Itu kan kalau kita mengikuti sesuai standar dan sesuai dengan apa yang kita perlukan, kadang-kadang yang menjadi kita tidak tega atau kemudian tidak sesuai adalah tadi, karena semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan tugas kita adalah memartabatkan manusia, menjadikan mereka menjadi lebih baik, sehingga kadang-kadang jadi ada banyak fleksibilitas tadi ya. Kalau saya tadi melihat yang terakhir tadi kan kelompok penyaji menyampaikan bahwa perlu ada fleksibilitas di dalam standar mutu dan implementasinya gitu. Itu yang mau saya konfirmasikan juga, artinya fleksibilitasnya itu sejauh mana gitu ya. Karena kalau kemudian fleksibilitasnya itu di dalam proses belajar mengajar dengan berbagai macam umbanan untuk mencapai outcome, maka itu kan menjadi kemudian mutu itu hanya katakanlah mohon maaf sebagai dokumen saja tapi tidak diimplementasikan. Tapi saya sepakat jika mutu itu misalnya adalah digunakan di dalam input peserta didiknya, karena justru disitulah kemudian letak mulianya proses pendidikan. Ketika peserta didiknya itu kemudian katakanlah standar kita 5 tapi dia masuk dalam 3 dan pada akhirnya bisa sampai dengan 10 seperti yang kita mau, itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Tapi ketika input itu adalah pada pengajar, pada kurikulum, pada metode ajar, saya kira kalau bisa paling tidak sesuai dengan standar mutunya, tidak bisa yang kemudian kita banyak excuse dan fleksibel. Nah, mungkin itu yang highlight dari saya. Kemudian tadi disampaikan juga saya sepakat bahwa proses continuous improvement
itu dilakukan secara internal terlebih dahulu, baru kemudian divalidasi pada proses akreditasi eksternal, gitu ya. Jangan sampai kita hanya menggantungkan pada lembaga eksternal, tetapi di dalam kita ya seadanya, santai-santai saja. Belum lagi praktek-praktek di Indonesia, mohon maaf ya, kadang-kadang itu tadi ya, excuse-nya itu tinggi, kemudian beberapa alasan seperti misalnya humanisme, kemudian kesetaraan dan seterusnya itu yang kemudian kadang-kadang menjadikan kita lupa pada standar awal yang sudah kita tentukan gitu. Sehingga kita perlu pastikan bahwa lembaga yang kita manage, lembaga yang kemudian menjadi amanah kita itu memang lembaga yang dia menunjukkan proses mutu yang berkelanjutan dan semata-mata hanya untuk memberikan hasil yang terbaik, bukan semata-mata untuk memenuhi asas supaya lembaga kita masih berdiri, apalagi supaya lembaga kita misalnya hanya mendapatkan bagian dari anggaran, itu kan salah satu tujuan yang menurut saya tujuan ikutan saja ya. Tapi nawa itu mulianya itu tetap kita jaga bagaimana memartabatkan manusia, menjadikan mereka lebih baik, menjadikan peserta didik kita itu semakin ada banyak inovasi yang dilakukan. Tadi kan disampaikan bahwa seringkali adalah inovasi untuk melampaui dari standar mutu itu masih menjadi kekurangan ya. Tadi kalau nggak salah kelompok doang apakah begitu? Dan saya sepakat karena kadang-kadang kita terbatas pada ya yang penting ada misalnya ya, sehingga dorongan-dorongan untuk berinovasi itu menjadi sangat terbatas. Padahal mungkin standar mutu itu dibuat hanya untuk memberikan batas minimal. Untuk bisa melampaui itu perlu inovasi yang sangat bervariasi. Dan itu kembali lagi ditentukan pada kualitas SDM-nya ya, tadi kata kuncinya dari kualitas SDM. Saya kira itu Pak Maknun dan rekan-rekan, mohon bisa ditambahkan sedikit lagi Pak terkait dengan fleksibilitas dalam implementasi untuk penjaminan mutu itu, kemudian kategorisasinya seperti apa atau fleksibilitasnya ada di mana sehingga kita perlu meyakini ada batasan-batasan untuk penerapan standar mutu. Ya. Silakan Pak Maknun dan rekan-rekan. Baik, terima kasih Bu. Ulasannya, highlight-nya tadi tentang mengaitkan antara materi dari kelompok 1 dan 2. Untuk tadi yang ingin Ibu konfirmasi terkait dengan fleksibilitas, mungkin Mas Slamet Fauzi atau Mas Hifzi Ansori bisa menyampaikan konfirmasi yang ingin dimaksud oleh Ibu Olive, monggo. Mohon izin Ibu menambahkan sedikit. Ini ngapunten nembe flu dan batuk. Kemudian untuk menambahkan sedikit untuk dari kami merekomendasikan berkenaan dengan pengawasan mutu dan jaminan mutu ini ada 4 hal. Yang pertama adalah integrasi kreativitas dalam pengawasan mutu dan jaminan mutu. Nah, ini menambahkan elemen inovasi dalam pengawasan mutu dan jaminan mutu untuk mendukung perkembangan kreativitas peserta didik. Kemudian yang kedua, dari kami merekomendasikan berkenaan dengan pengawasan mutu dan jaminan mutu ini, yaitu dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam standar mutu. Maka kita harus banyak bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan agar memastikan lebih banyak pemangku kepentingan terlibat dalam proses perumusan standar mutu untuk memastikan representativitas dan penerimaan. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pengawasan mutu, yaitu dengan mengembangkan metode pengawasan mutu yang lebih fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan individual peserta didik dan perkembangan pendidikan. Kemudian rekomendasi yang keempat, yang terakhir, yaitu pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, yaitu dengan memasukkan aspek sosial dan emosional dalam indikator pengawasan mutu dan jaminan mutu untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap perkembangan peserta didik. Mungkin 4 hal ini yang kami rekomendasikan dalam makalah sebagai tambahan
untuk pengawasan mutu dan jaminan mutu ini. Mungkin itu Ibu. Ya, Mungkin baik, terima untuk kasih. evaluasi dan tambahannya. Ya, Iya, matur suwun. terima kasih Pak Ansori. Kalau ternyata fleksibilitas ada di dalam pengawasan, saya kira kita sepakat ya di dalam pengawasannya perlu fleksibilitas asal bukan di standarnya, gitu ya. Itu yang kemudian perlu kita hati-hati. Jadi perlu ada inovasi di dalam pengawasan juga, itu juga saya sepakat karena kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan evaluasi nunggu dari pihak eksternal gitu ya, atau nunggu momen-momen yang sudah saatnya akhir tahun, atau momen yang sifatnya sangat formal, itu kadang-kadang membatasi kreativitas dan inovasi. Padahal kalau kita perhatikan tantangan dunia itu kan tantangan lingkungan eksternal ya, itu sangat luar biasa, sehingga saya meyakini peran institusi pendidikan, terutama pendidikan agama Islam itu perlu kita perkuat Bapak Ibu sekalian, perlu kita perkokoh gitu ya, karena itu modal utama. Karena penguatan iman ya, tauhid apalagi, kemudian fikih dan lain sebagainya itu saya kira menjadi fondasi bagi anak-anak kita ke depan. Itu barangkali dari teman-teman kelompok penyaji ada yang menambahkan, silakan Pak Makno. Baik, terima kasih Mas Ansori, terima kasih Bu. Mungkin Ustadz Slamet Fauzi ada yang mau tambahkan lagi? Cukup Pak. Cukup. Mungkin Bu Kak Itfitani itu sudah hadir. Oh, ini baru gabung baru bergabung dari kelompok 4. Monggo barangkali mau merespon proses diskusi yang tadi sudah disampaikan. Sementara cukup dulu, saya ngikutin. Karena baru hadir mungkin belum tidak mengikuti dari awal Pak. Jadi apa yang mau disampaikan belum tahu ya Bu Witani ya. Mohon maaf, masih ada kegiatan soalnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Barangkali ini kita lanjutkan proses diskusi atau bagaimana Ibu? Kita mengikuti aja. Ya, jika masih ada waktu sekitar 5 menit saja ya Pak ya. Kalau ada teman-teman yang mau merespon satu saja mungkin. Ada respon tentang statement atau mungkin sharing pengalaman bagaimana proses pengawasan mutu yang dilakukan di lembaga masing-masing. Atau kritik apa-apa yang perlu kita tingkatkan ya, terutama masukan-masukan yang ditunggu, rekomendasi-rekomendasi yang perlu kita sampaikan kepada beberapa lembaga pendidikan. Supaya amanahnya itu tuntas dengan baik. Monggo Pak, namun dipandu. Baik, terima kasih. Barangkali teman-teman tadi setelah menyampaikan paparan dari kami, kemudian mendengarkan ulasan yang bersifat menguatkan dari Ibu Prof. Olive, barangkali dari teman-teman ada yang mau menyampaikan saran masukan melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami, dipersilakan satu orang, kurang lebih 5 menit waktunya, dipersilakan jika ada, monggo. Kalau enggak ada, lanjut. Assalamualaikum, Pak Lu'il Maknun. Waalaikumsalam, Bapak siapa ini? Pak Ajib Mabrur. Monggo. Ajib Mabrur ini itu Pak ya tadi yang yang dikatakan Prof. Olive, kita sharing tentang penjaminan pengawasan mutu. Di lembaga kami itu kebanyakan ada ya independen itu stakeholder tim penjamin mutu. Itu kebanyakan dari lembaga kami itu nyun sewu latar belakangnya full pesantren, boten-boten engkang sarjana. Ternyata di dalam penjaminan mutu itu seolah-olah itu hanya formalitas saja, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan panjenengan. Itu di lembaga kami. Intinya kan gini Pak, tim penjamin mutu itu kan mengawasi guru, mengawasi semua yang ada di dalam lembaga tersebut termasuk siswa atau kepala atau bagaimana Pak itu tim penjamin mutu itu Pak. Demikian Pak, itu pertanyaan dari kami. Apa mungkin bisa di-sharing tim penjamin mutu di lembaga panjenengan sedoyo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ajib Mabrur. Jadi tadi seperti diperjelas oleh Bu Prof. Olive bahwa untuk kaitan ini maka pentingnya menghadirkan lembaga yang independen. Barangkali tadi penjelasan atau yang disampaikan oleh Mas Ajib ini kan apa ya istilahnya, tim pengawasnya atau tim itu kan basicnya pesantren. Jadi mungkin ini
apakah saya kurang memahami apakah itu lembaga pendidikannya pondok pesantren atau pendidikan formal seperti sekolah, sehingga ataukah itu hanya unsur-unsur dari orang ya pengurus yayasan misalnya, sehingga mungkin ini kurang mungkin ya, apalagi tadi kesannya seolah-olah hanya formalitas saja. Ini kan memang kurang yang diharapkan. Sementara tadi yang kita dengarkan bersama bahwa proses untuk menjadikan lembaga ini terjamin dan terawasi mutunya itu mulai dari proses inputnya, kemudian proses pembelajaran kegiatan berlangsung, dan pada akhirnya adalah pengawasan terhadap outputnya. Jadi kalau hanya sekedar pada formalitas, memenuhi tujuan administratif, barangkali ini kepentingan tertentu sudah terpenuhi. Tetapi apa yang sejatinya kita ingin kejar adalah satu mutu pendidikan, mungkin belum tepat sasaran. Mungkin itu respon dari saya. Mungkin Ibu bisa memperkuat lagi. Dipersilahkan. Iya, baik Pak. Tadi satu lagi pertanyaan dari Pak Azim yang ditanyakan, bagaimana dengan lembaga-lembaga di Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan sama juga kondisinya ya, atau ada yang Iya betul, ini kan kelewatan. jadi fenomena nasional atau bagaimana gitu, terutama teman-teman yang di Akhirnya berjamaah ya nanti ya. Iya, kalau sayang sekali ya Pak ya. Iya, Sayangnya betul, itu betul. adalah apa namanya tadi dianggap sebagai pelengkap, kemudian Seremoni saja. ya SDM saya- di situ juga tidak capable. Kalau ditanya yang penting ada unitnya, tapi Ada. kemudian Tapi jadi nggak bernyawa gitu akhirnya ya Prof ya. itu ya tidak bernyawa namanya ya. Iya, kalau saya bilang nggak Iya, bernyawa. jadi itu tadi sebatas dokumen, sebatas formalitas. Nanti paling sibuknya kalau ada proses akreditasi. Jadi menurut saya gini, Iya. kalau memang kita niatnya itu adalah untuk memberikan penjaminan mutu bagi semua stakeholder, dan terutama adalah penjaminan mutu pada our ultimate stakeholder, yaitu pada Allah gitu ya. Iya. Maka kalau kita memang sudah menginisiasikan mengawal sebuah lembaga pendidikan, di mana itu adalah lembaga yang marwahnya sangat mulia menurut saya, maka mari deh Bapak Ibu kita serius di situ. Kalaupun kemudian keterbatasan SDM, yuk kita bareng-bareng gitu. Jadi ada lembaga independen, katakan tadi independen kata Pak Manut ya, atau menurut saya juga perlu independen. Jadi dia betul-betul eksternal dan memenuhi betul apa yang dibutuhkan oleh katakanlah boarding school yang berbasis pada kurikulum pondok pesantren, sehingga itu kita bersama-sama untuk membangun item-item atau butir-butir mutunya, kemudian warna SPMI-nya itu juga mungkin harus multi kompetens gitu kan, ada yang dari background pesantren, ada yang background dari pendidikan, bahkan ada yang dari background quality assurance gitu, sehingga insya Allah lah kemudian itu akan menjadi satu niatan ya, paling tidak kita tidak perlu apatis, tapi bisa segera kita awali gitu. Jadi kalau dirasa misalnya tadi ini gimana orang mereka nggak punya background tentang penjaminan mutu, karena kan ada prodi penjaminan, bukan prodi penjaminan mutu ya, bagaimana standar kompetensi seorang yang bertugas sebagai quality control. Nah, itu kan kemudian bisa jadi memang ya teman-teman yang dari Ponpes, tapi dibekali dengan itu. Karena tadi ya nawaitunya adalah untuk ini merawat calon-calon khalifatuh loh kan gitu ya, sehingga ya tidak main-main, jangan hanya sekedar yang penting kemudian jalan selesai, apalagi ukuran outcome-nya adalah ukuran outcome apa perbandingan antara biaya dengan benefit, itu kan satu nawa itu yang sangat duniawi gitu ya. Sehingga bagaimana ukuran-ukuran itu bisa kita kembangkan, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti punya banyak inisiasi, di mana inisiasi itu silakan dilakukan walaupun dalam konteks yang kecil, dalam lingkup yang sangat kecil, tapi kalau kita awali maka insya Allah akan menjadi besar. Daripada kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, istilahnya kita belajar, kita paham, tapi kemudian saya nggak bisa ngapa-ngapain Bu, wong di sana itu saya nggak punya peran apa-apa ya. Itu kan kemudian mungkin ya marilah paling nggak dari kita sendiri mungkin ya, kalau kita tidak tiba dalam lembaga itu, paling nggak misalnya dari materi ajar kita, dari niat kita ngajar, dari bagaimana kita mengukur kompetensi siswa kita, dari bagaimana kita mampu memetakan spesifikasi kebutuhan siswa kita yang disampaikan Pak Pur tadi gitu ya. Jadi kalau memang saat ini kita belum mendapatkan mandat untuk melakukan sebuah perubahan, maka mari kita mulai dari
circle kecil kita dulu gitu ya, sehingga nanti kan lama-lama virus baik itu pasti menular dan insya Allah pertolongan Allah ya mana-mana. Saya kira gitu Pak Maknun, tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman ini cukup untuk Cukup, kita cukup. bahas, nggih? Cukup, Pak. Cukup, baik. Teman-teman yang saya hormati, kemudian Ibu Prof. Olivia yang terhormat juga, kami dari kelompok 4, kelompok 2 telah selesai melaksanakan sharingnya, tugasnya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengawasan mutu dan penjamin mutu pendidikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi sharing kita, apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Azib Mabrur ini tidak terjadi pada lembaga-lembaga yang lain, sehingga mereka yang terlibat langsung di dalam upaya untuk mengawasi dan menjamin mutu memang mereka adalah yang berkompeten di bidangnya, termasuk dari unsur lembaga independen eksternal, sehingga apa yang terjadi di dalam jika memang salah ya dikatakan salah, jika memang kurang dinilai kurang, sehingga perbaikan akan terjadi. Dan gong akhir yang kita harapkan pendidikan ini terjamin mutunya akan menjadi satu realitas, sehingga betul apa kata Ibu tadi, kita sedang menyiapkan para calon pemimpin bangsa ke depan, sehingga benar-benar mereka ke depan menjadi pemimpin yang bermutu. Terima kasih. Dari kelompok 2, segala kurang dan khilafnya mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3 yang tadi sudah ngirim materi ke saya. Dipersilakan kepada kelompok 3. Manajemen ini total quality management ya, manajemen mutu terpadu. Oke, silakan. Tes siapa Mas Insan, kelompok selanjutnya Mas. Kelompok 3 Mbak Alisa Ziwi, Mbak Yan Hasanah, Mas Govinda. Terus di sini siapa ya? Pak Purwanto udah ada tuh. Oh iya, Pak Purwanto. Muti, Dian sama Bu Karika Mawadati. Silakan. Mas Akulun. Sakurun. Nah, Mbak Apka bisa dibantu itu. Kok 3 ya? Seperti jodoh. Udah. Cek. Mas Habib, ayo. Izin share. Oke, terima kasih, saya mewakili kelompok 3 ini ya. Ini menyampaikan terkait satu topik yang bagi kami ini sesuatu topik yang sangat urgent sekali ya, di mana ini adalah salah satu
total quality management yang ini sangat terpadu, yang ini insya Allah akan kita bahas bersama-sama di kelompok 3 terkait best practice dan critical review manajemen mutu terpadu total quality management. Terima kasih untuk Prof. Olivia Fatunisa PhD yang sudah berikan ruang, dan juga teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 3 terdiri dari Abtarika, Mawadati, Dian Nur Hasanah, Fathatun Muti, Habib Nur Rahman, Alisa Ziwi, Muhammad Govinda, dan saya sendiri Purwanto ingin menyampaikan terkait materi kelompok 3 itu di best practice dan critical review manajemen mutu terpadu. Jadi apa itu manajemen mutu terpadu atau total quality management? Ini adalah ini kita akan membahasnya di dalam satu pendidikan ya, karena ini bisa masuk juga ke dalam satu perusahaan atau mungkin dalam satu organisasi tertentu, tapi kita akan bahas terkait manajemen mutu terpadu yang mana ini di dalam satu pendidikan, yaitu yang mengacu pada pendekatan yang berfokus pada kualitas secara menyeluruh di semua aspek pendidikan, dan ini semua terintegrasi dari prinsip manajemen, yaitu untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih bermartabat sesuai dengan marwah yang tadi disampaikan oleh Prof. Oli, bahwa kita bersiap-siap untuk menciptakan satu manajemen pendidikan yang marwahnya sangat mulia, karena ini kita di pendidikan agama Islam, yang mana di dalam proses manajemen ini ada beberapa hal di manajemen mutu pendidikan ini, dari mulai fokus pelanggan ya, kita bisa masuk juga nih pelanggannya siapa nih, kita bisa masuk ke peserta didik atau orang tua, kepemimpinan, keterlibatan orang atau stakeholder yang ada, terus proses sampai manajemen hubungan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan peningkatan-peningkatan yang lainnya. Tak lepas dari mutu itu tidak terjadi begitu saja, dan ini harus ada planning, harus ada strategi yang direncanakan dengan baik, dan ini harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan didekati secara sistematis. Jadi tidak asal ada, tidak, tapi ini ada satu proses-proses dan kesiapan strategis yang perlu kita siapkan. Yang pertama dari unsur peningkatan mutu di pendidikan, yaitu dari input, proses, dan output. Yang mana input di sini adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk keberlangsungan proses. Jadi di sini bisa dari sumber daya manusia, yaitu ada stakeholder dari sekolah, yaitu di kepala sekolah, guru atau mungkin guru BK, karyawan, peserta didik. Ini adalah salah satu sumber daya manusianya. Terus kalau di sumber daya lainnya bisa dari juga peralatan atau perlengkapan, dan mungkin uang masuk, uang SPP, dan seterusnya, infak sukarela, dan seterusnya. Ini unsur-unsur terkait di inputnya. Terus perangkat lembaga dari struktur organisasi sekolah sampai tupoksinya, terus SOP atau standar operasional prosedur, ini peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, ya itu tupoksinya, itu namanya tugas pokok dan fungsi yang perlu kita jabarkan, serta rencana atau program prasentra yang mungkin 4 tahun ke depan, atau program tahunan, protanya, terus program semester, dan seterusnya. Ini juga salah satu unsur dari inputnya. Terus harapan-harapannya yang ada di input ini adalah kesesuaian output dari visi, misi, dan tujuan sekolah atau lembaga pendidikan yang ingin dicapai. Ini adalah satu dasaran kita inputnya. Jadi kalau keluaran dari lembaga ini harapannya anak-anak bisa menghafal Al-Quran misalnya, yaitu programnya seperti apa, strateginya seperti apa. Ini harus kita susun dengan sebaik-baiknya. Terus berikutnya adalah di proses, yaitu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah satu perubahan yang awalnya mungkin peserta didik belum bisa baca Al-Quran mungkin. Nah, dengan proses ini harapannya
peserta didik bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil dan seterusnya. Dan ini adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar atau kegiatan KBM-nya, serta monitoring dan evaluasi. Bagaimana sih kita mengukur peserta didik kita ini sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, apa yang kita ukur, bagaimana kita menilai dan seterusnya, ini pun kita susun sedemikian rupa. Terus yang ketiga adalah output, yaitu hasil dari proses yang sudah dilakukan, seperti prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses perilaku sekolah. Ini unsurnya adalah kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, sampai kualitas kerja dan moral kerjanya. Ini salah satu output yang kita harapkan. Terus berikutnya, kebijakan peningkatan mutu pendidikan ini kalau di pemerintah di Standar Nasional Pendidikan ini ada namanya Badan Akreditasi Nasional. Jadi ada Badan Akreditasi Nasional Madrasah, ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, terus Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Ini adalah salah satu lembaga independen yang dinangi oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kebijakan mutu pendidikan itu sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada tanggal 16 Mei tahun 2005. Ini teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Meskipun dia berbasis pesantren, tapi kalau dia mau ada itikat untuk belajar terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan ini, poin-poinnya ada. Kalau di Standar Nasional Pendidikan ini diawali dari standar isi, yaitu ruang lingkup materi. Apakah materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria itu sudah sesuai dengan kompetensi tamatannya. Apakah bahan kajiannya juga sudah sesuai, terus mata pelajaran, serta silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi sesuai dengan jenjang pendidikan. Kalau di PAUD itu ada standar isi tersendiri, mungkin bisa terkait di capaian pembelajarannya. Mungkin kalau di SD terkait di indikator-indikator fase-fasenya dan seterusnya. Terus di standar proses ini adalah yang berkaitan dengan mutu pendidikan, yaitu diantaranya adalah bagaimana sih proses penyampaian capaian pembelajaran ini diukur. Jadi ada standar-standarnya yang bisa kita jadikan acuan dalam pelaksanaan untuk peningkatan mutu pendidikan. Terus yang C adalah standar kompetensi lulusan atau SKL-nya. Standar kompetensi lulusan ini adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 aspek, yaitu PSK, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini seperti apa sih pengetahuan yang akan kita capai, terus sikap yang pengeluaran sikap pada peserta didik itu seperti apa, serta keterampilan atau life skill mereka itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini mengacu dari Permendiknas nomor 20 tahun 2007 terkait standar pengawasan sekolah atau madrasah. Ini ada beberapa kriteria pendidik ya. Jadi kriteria pendidik kalau di S1 di PAUD itu minimal S1 PAUD atau psikologi atau bimbingan konseling, yaitu adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Kalau tenaga kependidikan ini berarti dia di bagian keadministrasian atau mungkin satpam, itu standar minimalnya adalah SMA. Jadi kalau tadi mengacu lulusan pesantren, dia di standar pendidik dan tenaga kependidikan bisa ditambah dengan dia mengikuti peningkatan kompetensi ya, misalnya ikuti workshop atau mungkin dia menambah keilmuannya dengan lanjut studi sesuai dengan standar pendidikan yang akan dia capai, akan dia lalui. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu acuan kita untuk kebijakan peningkatan mutu dalam pendidikan. Terus yang berikutnya yang E adalah standar sarana prasarana. Jadi
standar sarana prasarana adalah minimal tentang ruang belajar, mungkin berapa meter luasnya, adakah tempat ibadah, karena kita mengacu sebagai guru agama Islam, seperti apa sih tempat ibadah kita, terus perlengkapan anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka terkait dengan agama Islam itu apakah sudah sesuai. Ini ada di standar sarana prasarana. Jadi teman-teman, karena kita fokus di pendidikan agama Islam, itu sebenarnya memudahkan kita ya untuk mengukur sejauh mana sih standar sarpras yang ada di lembaga kita. Apakah sudah ada ruang musola, apakah sudah ada ruang untuk perpustakaan agama. Jadi jangan sampai perpustakaannya itu, karena kita basic di agama Islam, minim buku terkait pendidikan agama Islam. Jadi apakah ada nih buku terkait pembelajaran tajwid, apakah ada nih buku terkait pembelajaran pesolatan dan seterusnya. Ini juga termasuk di standar sarana prasarana. Terus yang F adalah standar pengelolaan. Sejauh mana sih pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan ini yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau monitoring. Apakah ini benar-benar sudah efektif dan dilakukan dengan sebaik mungkin, atau mungkin kalau di standar pengelolaan ini terkait di supervisi, apakah supervisi yang kita lakukan itu sesuai dengan juknisnya atau hanya sesuai dengan harapan kita, yang penting terlaksana dengan baik supervisinya, tapi tidak sampai ke dalam. Jadi standar pengelolaan ini benar-benar harus kita kuatkan, bagaimana perencanaan supervisi, bagaimana persiapan supervisi, pelaksanaan supervisi, sampai hasil akhir dari supervisi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah supervisi. Terus yang G adalah pembiayaan. Ini mengatur komponen dan besarnya biaya operasional pendidikan atau yang ada di satuan pendidikan. Ini berlaku selama 1 tahun. Kalau kita sebutnya di rencana anggaran pendapatan biaya sekolah atau RAPBS. Kalau sekarang ada juga dengan bantuan operasional sekolah gitu ya. Ini adalah salah satu standar pembiayaan. Apakah kita hanya fokus mengandalkan dari BOS, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan perusahaan di lingkungan sekitar, atau mungkin unit usaha di sekitar sekolah, atau mungkin kita mengajukan proposal ke CSR. Ini tujuannya adalah untuk pengembangan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Terus yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Ini standar nasional pendidikan yang berkait dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian khas belajar peserta didik. Jadi ini sudah diacu oleh kementerian terkait instrumen penilaian khas belajar peserta didik. Kalau di PAUD itu ada 4, yaitu dari hasil karya, checklist, anekdot, dan foto berseri. Itu adalah salah satu instrumen penilaian khas belajar peserta didik. Kalau di tingkat SD atau MI ya, bisa jadi penilaian sumatif ya, penilaian sumatif atau yang di tengah semester atau mungkin di akhir semester. Jadi ini sesuaikan dengan masing-masing satuan pendidikan. Terus kira-kira nih, bagaimana sih kita merancang satu best practice dalam manajemen mutu pendidikan? Nah, fokus pada peserta didik. Jadi sejauh mana sih peserta didik ini merasakan kebermanfaatan ya, sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik mereka, sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Apalagi sekarang ini kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, jadi berpusat kepada peserta didik. Terus yang kedua adalah kolaborasi dan keterlibatan stakeholder kita. Jadi bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan manajemen mutu pendidikan, atau mungkin bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan keberhasilan output peserta didik di satuan pendidikan. Terus yang ketiga adalah penggunaan data untuk pengambil keputusan. Nah, data ini bisa kita ambil dari formulir pendaftaran. Oh, ternyata peserta didik kita ini kebanyakan dari orang tua yang notabene mereka adalah sibuk sebagai mungkin buruh pabrik misalnya. Jadi tingkat
orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak ini mungkin sangat rendah. Nah, ini bisa kita jadikan satu best practice penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Terus pengembangan pendidik. Ya, pengembangan pendidik ini kita bisa jadikan satu best practice bahwa ternyata dengan kelinearan S1 atau mungkin kelinearan pendidikan itu bisa meningkatkan potensi peserta didik. Tapi kalau yang tidak linear tapi dia mengajar di satu mapel, misalnya kita tidak di PAI ya, kita tidak linear PAI tapi kita mengajar PAI. Nah, apakah itu bisa mengukur ketercapaian mutu pendidikan? Nah, ini bisa kita jadikan satu best practice terkait pengembangan pendidik. Terus pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini adalah di zaman sekarang ini satu hal yang sangat penting sekali bagaimana sih kita menggunakan satu teknologi untuk pembelajaran sesuai dengan untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi AI atau mungkin kita menggunakan Canva for Education ini untuk pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah evaluasi berkelanjutan. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran ini adalah suatu proses berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di sini, ini akan terus menerus dan dinamika ini akan terus berkembang dan bertumbuh. Jadi ibaratnya tidak hanya stagnan seperti ini saja, tapi ini adalah satu hal yang harus kita lakukan terus menerus. Terus best practice berikutnya adalah pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya adalah bagaimana peran kepala sekolah misalnya dan guru dalam mengambil sebuah keputusan. Oh, ternyata perlu kita adakan kerjasama, kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran pada peserta didik. Dan jangan lupa best practice yang berikutnya adalah penggunaan model pengelolaan terbaik. Mungkin kita seperti kalau di tempat kami, model pengelolaan terbaik kami adalah menggunakan model FAST, yaitu Fatona, Amanah, Sidrik, dan Tablek. Itu adalah salah satu model pengelolaan yang ada di kami. Dan ini jadi satu best practice bahwa dengan model pengelolaan FAST itu dapat meningkatkan manajemen mutu pendidikan di satuan pendidikan. Terus critical review. Ini adalah manajemen mutu melibatkan penilaian. Bagaimana sih efektivitas, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konsep manajemen mutu di institusi pendidikan. Yang pertama dari kesesuaian tujuan dengan praktik yang sebenarnya. Jadi ini adalah apakah tujuan ini tercapai atau ada kesenjangan yang perlu diatasi. Terus yang kedua adalah pengukuran dan evaluasi kerja. Seberapa baik sih institusi pendidikan ini dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka. Jadi ini yang kami lakukan kalau di lembaga kami ini saya buatkan namanya refleksi akhir semester. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya itu bisa mengukur dan mengevaluasi sejauh mana sih kepahaman dan keefektifan kinerja mereka. Apakah mereka sudah sesuai dengan 4 pedagogik seorang pendidik atau belum, terus apa yang akan mereka lakukan, terus apa yang sudah baik, apa yang kurang baik, terus rencana tindak lanjut dan seterusnya. Ini adalah salah satu pengukuran dan evaluasi kinerja. Terus keterlibatan stakeholder. Jadi di sini keterlibatan peserta didik, orang tua, pihak terkait, ini adalah kita manfaatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan pendidikan. Jadi kolaborasi stakeholder yang ada di satuan pendidikan ini juga bisa menjadi salah satu kekuatan kita untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan di dalam satuan pendidikan. Terus berikutnya penggunaan data untuk perbaikan. Ini adalah sejauh mana sih seberapa efektifnya data digunakan untuk membuat keputusan dan perbaikan. Apakah ini dilakukan secara teratur atau mungkin hanya 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali, tapi tidak teratur dan tidak direncanakan. Apakah hasilnya dapat diimplementasikan dengan baik? Ini adalah salah satu hal yang perlu kita gunakan, yaitu penggunaan data dan perbaikan. Terus berikutnya adalah peningkatan berkelanjutan. Sejauh mana sih
apakah upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, apakah kita berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan atau hanya cukup di sini, apakah program ini akan lanjut atau tidak, dan seterusnya. Ini adalah peningkatan berkelanjutan. Terus penggunaan teknologi dan inovasi ini adalah sejauh mana teknologi digunakan untuk mendukung manajemen mutu pendidikan. Ini di antaranya tadi kita menggunakan GFOAM untuk meningkatkan teknologi dan inovasi ya. Kita gunakan GFOAM, bagaimana guru merefleksikan diri. Jadi ini untuk pengurangan kertas juga ya. Guru langsung mengisi di GFOAM, langsung muncul persentase, langsung kita muncul analisis dan rencana tindak lanjut. Dan berikutnya adalah tantangan dan peluang. Di sini adalah menerapkan manajemen mutu di pendidikan dan juga temuan peluang untuk meningkatkan proses tersebut. Jadi banyak tantangan dan peluang yang bisa kita gunakan, yang bisa kita adopsi, kita ATM ya untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Mungkin ini sedikit gambaran dari kelompok 3 hasil pemaparannya. Terima kasih. Semoga berkenan dan mohon masukan dan saran dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto yang mewakili semua sendiri semua. Iya. Berfungsinya Oke. teman-teman. Dan cukup lengkap tadi sampai best practice apa-apa yang sudah dilakukan di lembaganya Pak Pur, saya kira. Termasuk juga kritik dan upaya peningkatannya. Kritiknya hampir sama dengan apa yang kita diskusikan tadi Pak ya. Jadi rata-rata mungkin belum memastikan bahwa ini menjadi satu bagian yang harus dimiliki oleh semua lembaga pendidikan. Gitu. Kemudian memastikan bahwa ada coherence antara input, proses, dan output. Gitu. Karena Pak, tolak ukur paling aman itu paling valid ya output dan outcome-nya. Iya betul. Iya, sampai dengan outcome-nya Pak ya. Sehingga apakah kemudian lembaga kita itu mampu berkontribusi dari alumninya maupun dari tenaga pendidiknya dan seterusnya gitu. Sehingga kadang-kadang kita terjebak pada memperbaiki input dan proses, tapi lupa mengukur pada outcome-nya. Gitu. Output dan outcome-nya. Sehingga tadi yang disampaikan adalah perlu efektivitas untuk mengukur sejauh mana outcome. Proses yang dijalankan saya kira sudah cukup bagus, ada evaluasi semester, ada evaluasi tahunan, dan harapannya memang hasil evaluasi itu ditindaklanjuti. Tidak hanya sekedar kemudian evaluasinya dijalankan, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut, kemarin kurang apa, sehingga kemudian ini kurang apa gitu ya. Iya, betul. Tadi kalau unit atau lembaganya itu masih diisi oleh beberapa staf yang tugas utamanya adalah juga mengajar, artinya dia terlibat double itu pasti nggak bisa fokus kan ya Pak. Betul. Kalau kita Bapak Ibu perhatikan di beberapa lembaga yang bagus baik itu nasional maupun internasional, mereka itu betul-betul independen. Dia tidak rangkap sebagai tenaga pengajar misalnya, tidak rangkap sebagai tenaga administrasi yang lain, tapi dia betul-betul tugasnya kan ini kan semacam auditor ya, semacam pengawas gitu, sehingga standarnya mereka yang buat, kemudian kita yang bagian dari stakeholder itu yang menjalankan, kemudian mereka juga yang mengevaluasi. Nah, di kita itu kan seringkali, maaf ya, anggarannya juga anggaran seadanya gitu ya. Kemudian unitnya juga sebagai unit pelengkap karena disyaratkan secara legal, sehingga kadang-kadang yang disyaratkan sebagai legal itu ya sekedar pokoknya legalitasnya terpenuhi gitu. Aspek-aspek non legalnya yang apa tadi landasan filosofinya nawaitunya itu kemudian hampir tidak ada. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah mampu merefleksikan diri, kita mampu mengkritik diri kita sendiri gitu ya, sehingga kemudian perbaikan yang perlu kita jalankan. Di Unisula saya kira juga isunya sama, di masing-masing tingkat fakultas maupun universitas masih perlu perbaikan, dan saya meyakini kalau kita masih paham bahwa perlu diperbaiki, berarti kita orang yang mampu untuk memuhasabah diri gitu ya, sehingga akan ada proses
peningkatan. Bukan kemudian itu jelek ketika kita bisa mengevaluasi kekurangan atau keterbatasan dari masing-masing kita. Saya kira itu highlight dari saya. Berikutnya dipersilahkan. Tadi moderatornya siapa ya? Pak Pur ya? Pak Pur sendiri ya? Untuk mengawal diskusi dengan teman-teman. Ada Mas Habib ini. Oh, Mas Habib ya, Ya, silakan. silakan Mas Habib bisa dibantu untuk Dibantu open diskusi. Ya. diskusinya, silakan. Sebentar nih. Apunten sebentar. Ya. Oke, atau langsung saja mungkin Bapak Ibu yang mau mengkonfirmasikan, mengklarifikasikan, atau mungkin punya ide-ide perbaikan seperti apa di dalam proses pengawasan mutu bisa disampaikan. Menunggu moderator kita yang mungkin masih sama-sama sibuk. Atau barangkali sudah jelas semuanya ya, karena penjelasannya cukup detail dari Pak Pur sehingga kemudian teman-teman mudah-mudahan sudah paham, bukan karena enggan untuk berdiskusi. Iya, Mas Habib silakan. Oh, Mas Habib baru montoran tadi Pak, yang masuk. Gitu ya. Apakah mungkin Mbak Apka silakan boleh. Oh ini ya Mas Habib. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Profesor Bu Alif dan Bapak Ibu semuanya, dalam nama Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Oke, langsung saja. Tadi cukup pemaparan sudah cukup jelas. Mungkin ya kayaknya sudah nggak ada yang perlu didiskusikan ya. Insya Allah nggak ada. Cuman menggarisbawahi bahwa tentang evaluasi itu bagaimana sih itu bisa diterapkan. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya evaluasi itu bisa disampaikan, dalam arti setelah evaluasi itu pembenaran seperti apa yang nanti bisa untuk perbaikan yang berkelanjutan. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pol. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengikuti dan memahami semua, sehingga silakan ditutup atau mau ada closing statement dulu Pak sebelum kita pindah ke kelompok 4. Belum ada, kita mau pindah ke kelompok 5 habis ini. Oke Bu, terima kasih Bu Alif dan teman-teman semuanya. Ini satu closing statement yang ada di kami. Kebetulan ini kami baru selesai mendesain satu buku, namanya buku Supermik ya, Supervisi Akademik. Jadi di situ ada beberapa indikator dari apersepsi, terus pembukaan, terus inti sampai dengan penutup. Jadi itu bisa menjadi acuan teman-teman bagaimana di saat kita melakukan supervisi akademik kepada guru kita itu benar-benar sudah per poin gitu. Apakah guru dengan gaya tubuhnya, dengan bahasanya itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Apakah guru memberikan ruang kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka? Jadi memang satu buku yang saya desain ini itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami alami di lapangan. Jadi itu kami tuangkan dalam buku namanya Supermik ya, Supervisi Akademik. Nanti jika teman-teman karena ini satu supervisi akademik ini sangat penting sekali ya untuk kita jadi acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja guru, terus refleksi sampai menyusun tindak lanjut ke depannya. Dan mungkin ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semuanya untuk menjadi guru terbaik, guru yang dirindukan dan pengelola pendidikan yang di bawah marwah yang paling mulia, yaitu di pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu Alif, teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur dan selamat atas peluncuran buku barunya.
namanya judulnya kok ajib Pak, Supermik gitu ya, supervisi Akademik. Iya. mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi info dari Mas Habib bahwa yang kelompok 4 belum ready Mas Ube ya. Sehingga kita ke kelompok 5 kita masih punya waktu sedikit, mungkin kita minta kelompok 5 untuk sharing karena yang terakhir ini setelah tadi pada proses penjaminan mutu, maka berikutnya kita masuk pada bagaimana peran pemimpin. Gitu ya. Di dalam mengawal pengelolaan mutu karena kita meyakini bahwa semua itu berawal dari bagaimana visi pimpinannya, bagaimana keinginan pimpinan dan seterusnya sampai dengan komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan proses pengawasan mutu sehingga singkat kita undang kelompok 5 untuk memaparkan hasil kajiannya. Nanti kalau masih ada waktu kita undang juga kelompok 6. Kelompok 6 ada banyak Mas Ubah? Kelompok 6 juga belum. Ya belum ya. Oke, berarti yang belum tercatat sebagai hutang yang kalau tidak dilunasi maka ada yang nagih. Kalau nggak tertagih di dunia tertagih di akhirat gitu ya. Baik, sedikit untuk yang kelompok 5 terkait dengan leadership untuk mengawal proses pengawasan mutu di institusi pendidikan agama Islam. Mari kita simak bersama sebelum kita diskusikan. Dipersilakan kelompok 5. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditemani oleh beliau Kiai Ahmad Rasidin yang akan tektokan ya untuk saling melengkapi di kelompok 5 ini. Sebelumnya saya coba share screen dulu. Oh, tidak apa-apa. Muhammad Rizal, karena kesiangan, apa hukumannya? Kita nunggu apa Mas Ubah? Share screen Bu, ini belum bisa. Oh, oke. Cek.
Oke, kami dari kelompok 5 yang anggotanya yaitu beliau Kiai Ahmad Rafidin, lalu ada Ayu Ristiana, ada Debbie Ayu, ada beliau Ustadz Budi Ahsan, lalu ada Mar'atul Kumala, dan salah satu Kiai di Benda Brebes, Kiai Muhammad Ruman Anik yang baru saja menikah. Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh beliau Prof. Olive, kita mengerjakan atau mengambil sampel dari kasus kepemimpinan dalam pendidikan Islam di pesantrennya Mbak Maratul Kumala. Kebetulan Mbak Maratul Kumala beliau khidmah di Pondok Pesantren As-Sa'adah Semarang di bawah asuhan Ibu Nyai Khairiyah Tomafi. Ya. Selanjutnya pendahuluan, ya, kita tahu bahwa lembaga pendidikan yang mempunyai mutu bisa terwujud jika mempunyai pemimpin yang paham tentang manajerial atau manajemen, karena salah satu aspek yang paling penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dan manajemen mutu, yang tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan atau sustainable, yang dijalankan secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Lalu pencapaian Mas Huda, kok suaranya ada, Mas? Suaranya kayak ada audio feedbacknya. Apakah Dua dua device device kayaknya. dimatiin Oh iya, sendiri? double. Yang Udah. satu di ini. Udah, Bu, udah. Oke. Dah. Ya. Maaf. Coba. Bagaimana dengan tindak lanjut dari tadi gitu, ketika pencapaian tujuan agar sebuah lembaga pendidikan mempunyai mutu pendidikan yang sesuai dan berkelanjutan itu. Nah, yang dibutuhkan adalah sebuah manajemen yang efektif dan kepemimpinan yang kuat. Ya, serta dalam kepemimpinan tersebut bisa menjalankan konsistensi sehingga bisa memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Karena itu, visi manajemen mutu lembaga pendidikan harus punya peran aktif mewujudkan keinginan stakeholders, ya. Biasanya ada visi misi dari suatu pesantren, misal pesantren itu fokus ke Kuras atau Kitab Kuning, bisa bentar, Bu. Suspenya macet, Mas. Nggih, Pak. Nggih. Mangke nggih. Tetep belah. Nggih. Bare mangke nggih. Nuwun. Niku nggih. Ya, misal pesantren itu fokus ke Kuras atau Kitab Kuning, maka harus ada manajerial bagaimana dari awal mula rekrutmen atau bagaimana santri itu masuk sampai nanti ada evaluasi ketika sudah dilakukan pembelajaran dan bagaimana output dari santri tersebut ketika sudah lulus dari pesantren. Atau misal pesantren itu mau fokus ke bahasa, biasanya pesantren modern,
bagaimana dari input, bagaimana digemblengnya, bagaimana cara agar memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder, sehingga nanti outputnya bisa dievaluasi apakah sudah sesuai dan sudah tercapai keinginan dari stakeholders itu. Maka bagaimana itu bisa berjalan butuh seorang pemimpin. Baik, rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana makna konseptual kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana penerapan kepemimpinan dalam pendidikan Islam di pesantren Putri As-Sa'adah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana critical review mengenai kepemimpinan dalam pendidikan Islam di pesantren As-Sa'adah. Yang pertama, kepemimpinan dalam Islam. Ada 3 poin pengertian kepemimpinan Islam. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dan sistem yang digunakan dalam kepemimpinan Islam. Lalu ada bagaimana kepemimpinan itu dapat dilakukan secara Islami. Dan yang ketiga adalah paling tidak ada 2 paradigma dalam membahas masalah ini, yaitu legal formalistik dan esensial substansial. Bedanya apa? Legal formalistik ini punya dasar atau didasarkan pada aspek-aspek formal keislaman, ya, seperti asas-asas yang dipakai Islam, simbol-simbol mencerminkan Islam, ya, terlepas caranya dalam memimpin itu Islami atau tidak. Nah, itu biasanya lebih diambil hal-hal yang formalnya saja. Lalu yang kedua adalah esensial substansial, yaitu substansi dari kepemimpinan itu dikatakan Islami atau tidak. Misal sering kita dengar ya yang dibanding-bandingkan itu ketika di Eropa itu lebih bersih, misal dari ketika kita berada di Mesir, ya, itu menggunakan paradigma esensial substansial. Selanjutnya paradigma kepemimpinan, yaitu unsur yang mutlak untuk eksistensi umat, punya tanggung jawab dan beban, bukan kemuliaan, lalu menjadi ayah bagi umat dan representasi institusi dan atau bangsa atau negara. Selanjutnya yang B, kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Saya persilakan kepada beliau Bapak Kiai Rosidin, monggo. Mas Uba, mungkin layarnya bisa digantikan Mas Yakurun karena error. Oh iya, monggo. Oh, ini nggak bisa toh dari tadi saya. Ya, enggak bisa. Jadi cuma sampai ini doang. Filenya jenengan aja. Enggak buka. Cuma lihat kayak gini aja Pak dari tadi. Ya. Yang mana ya? Mohon maaf. Kepemimpinan dalam Islam. Yang di-share sama Mbak Kumawa. Enggak ada. Ada Mas. Oh, di spill. Ada. Di pin ya, di grup. Oke. Sudah Mas, coba dilihat lagi di grup, sudah saya share. Oh. Supervisi akademik. PDF ini, Pak. Tugas Bukan, kepemimpinan, yang tugas Mas, kepemimpinan yang bawahnya. manajemen. Tugas kepemimpinan Tugas manajemen. kepemimpinan manajemen. Bukan. Ya, benar. Udah. Oke. Oke, Wahid.
Punya Mas Zubair dimatikan dulu mungkin. Mohon maaf untuk yang presentasi Gus Hudi aja ini. Kalau saya nanti bosan saya sudah terus. Udah, mantap. Ini putihan polos. Asli ya. Slide selanjutnya mungkin ada Mas. Yang apa ya tadi sampai kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam ya. Kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Aku mau Iya, pantesan dari tadi bentuk-bentuk banget. Oh ya. Izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak jadi bukan hanya seenaknya sendiri. Kalau kita di depan, tapi kita harus bertanggung jawab kepada anggota dan pimpinan yang kita pimpin tersebut. Kok layarnya belum pindah ya? Mas Kurun bisa bantu? Oke. Kalau next bilang ya, biar saya. Next. Ya, ini masih yang B, Mas. Terus lanjutkan, Mas. Terus. Sekarang slide 10. Saya lanjutkan kembali. Terima kasih Mas Kurun. Sama-sama. Dalam kepemimpinan tadi, kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan hadis itu ada dua. Yang pertama, kepemimpinan secara horizontal formal, dan yang kedua vertikal moral. Next, Mas. Kepemimpinan bukan sesuatu yang menyenangkan atau membanggakan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang terdapat pada surat Al-Quran, surat Al-Mu'min, ayat 8-11. Lanjutnya, Mas. Jadi kepemimpinan di sini ada 5. Yang pertama, kita harus rela amanah. Pertama, kita harus amanah sebagai seorang pemimpin. Kedua, mengorbankan atau mempunyai jiwa yang ibaratnya dermawan untuk rela mengorbankan sesuatu, misalkan dengan waktu dan sebagainya. Yang ketiga, bukan fasilitas. Yang keempat, bukan kesewenangan. Yang kelima, keteladanan. Dalam kepemimpinan yang perlu kita ingat, ya semuanya dalam 5 ini, syukur bisa lima-limanya itu komplit, bahwa kepemimpinan itu harus ada jiwa keteladanan sebagai seorang pemimpin. Kemudian slide bawahnya, Mas Sakurun. Istilah-istilah kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang pertama, imamah. Yang kedua, khilafah. Yang ketiga, ul amri. Yang keempat, amir. Yang kelima, wali. Yang keenam, ra'in. Penjelasannya akan kami jelaskan di slide berikutnya tentang imamah. Apa itu imamah? Imamah dalam Islam adalah masdar yang terambil dari kata ama ya umum, yang berarti menuju, meneladani, dan memimpin. Imam berarti pemimpin atau orang yang memimpin. Khilafah berasal dari kata khilafah yang berarti belakang, dan dapat pula
berarti mengganti. Jadi seorang pemimpin itu ada istilah dengan khilafah. Kemudian pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melaksanakan kaderisasi terhadap pemimpinnya. Berikutnya adalah tentang ulul amri. Ulul amri apa? Orang yang punya urusan dan mengurus. Kemudian pemimpin yang diangkat untuk diserai urusan agar dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya. Bawahnya tentang wilayah. Ketika nanti jadi memerintah, menguasai, menyayangi, dan menolong. Seorang pemimpin di samping harus memiliki kekuasaan dan mampu mengurus, dia juga harus mempunyai sifat kasih sayang berjiwa penolong. Berikutnya tentang ro'i. Berasal dari arti yang mengembalakan, memelihara, dan mengayomi. Sedangkan orangnya disebut ro'in. Pemimpin harus memiliki daya yang menggembalakan, mampu memelihara kelangsungan organisasi, dan mampu mengayomi anggota-anggota. Rujukan dari istilah-istilah tadi itu mulai dari imamah itu imam adilun, imam al-adilun. Kedua khilafah, khalifah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ul amri yang mengurus urusan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Al-Wali atau Al-Maidah Al-Maidah ayat 55. Riayah atau ra'in kulum ra'in. Selanjutnya Mas. Yang C, tujuan dan hukum menegakkan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sangat diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, al-mawardi, hukum al-mawardi ya. Dalam keterangannya, menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab tanpa ada pemimpin, masyarakat akan berbuat semaunya sendiri, tanpa kendali dan cenderung melakukan mufsadah atau kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan di masyarakat. Jadi tujuan intinya ada kepemimpinan ya, itu untuk mengatur pola kehidupan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, urgensi kepemimpinan menurut Al-Mawardi. Yang pertama, sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Yang kedua, untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jadi ada 2 poin itu menurut Al-Mawardi. Lanjut Mas. Dalil akli atau rasional, secara kita bisa berpikir dengan pikiran jernih. Manusia cenderung menyerahkan urusan-urusan yang diperselisihkan di antara mereka kepada pemimpin. Dalil syara, seorang imam akan menjalankan persoalan-persoalan yang terkait dengan penegakan syariat. Lanjut, yang poin D, poin D. Kriteria pemimpin yang ideal. Yang pertama, mempunyai sifat adil. Kedua, memiliki pengetahuan terkait persoalan masyarakat. Yang ketiga, sehat panca inderanya. Yang keempat, sehat anggota badannya. Yang kelima, mempunyai visi misi yang jelas. Yang keenam, mempunyai keberanian dan kekuatan. Yang ketujuh, keturunan dari Quraisy. Itu menurut Al-Mawardi. Dari hasil penelitian yang kami teliti, bahwa kepemimpinan berbasis spiritual mampu memberikan kesuksesan
kepada organisasi bisnis Indonesia menurut Toto Tasmara. Bahwa faktor-faktor mempengaruhi kesuksesan dalam proses kepemimpinan yakni mempunyai kelebihan dalam hal menggunakan pikiran, rohani, spiritual, dan jasmani. Menurut Ruslan Abdul Ghani. Jadi slide selanjutnya, manfaat spiritual. Yang pertama, pedoman dan petunjuk. Yang kedua, penolong. Yang ketiga, ketentraman batin. Yang keempat, pembentukan kepribadian. Jadi dalam ketika kita mempunyai sikap spiritual, ya di manfaatnya paling tidak ada 4 ini. Mas Sakurun bisa lanjut slide bawahnya, Mas. Pemimpin yang baik. Nah, ini sangat penting bagi kita nanti, paling tidak bagi pribadi dulu, syukur kepada teman-teman anggota kita. Yang pertama, pemimpin yang baik, spiritual leadership. Terus yang memimpin dengan hati-hati, servant atau leadership. Jadi saling berkaitan. Ketika menjadi pemimpin yang baik, ya punya spiritual yang baik, punya rasa kepemimpinan yang hati-hati juga. Yang keempat adalah, selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai beberapa prinsip pokok tata nilai terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama ada tauhid, keadilan, kebebasan, dan syura. Tauhid sebagai pemersatu. Adil adalah nanti adil itu kembali ke masyarakat dan bisa juga nanti menjadi makmur. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam memilih ketika nanti akan memilih sebuah pemimpin. Penegakan musyawarah untuk maslahat. Prinsip tauhid. Perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan umat. Selanjutnya mengajak ke arah ke satu akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid. Hal ini dilihat antara lain dalam surat Al-Quran, An-Nisa ayat 48 dan Ali Imran ayat 64. Prinsip syura. Secara etimologis, syura terambil dari kata syawara, yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan, termasuk pendapat, sehingga musyawarah dapat berganti, sehingga musyawarah dapat berarti mengeluarkan atau mengajukan suatu pendapat. Selanjutnya, musyawarah. Musyawarah digunakan dalam hal-hal kebaikan untuk mencapai sebuah nilai relevan, nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Tidak untuk menindas pihak lain dan tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi ketika dalam musyawarah, paling tidak 4 poin ini kita junjung bersama. Ke bawah lagi, Mas Sakur. Penetapan keputusan. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa. Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Dalam keputusan ini, kita perlu ingat 3 poin ini.
keputusan yang hak prerogatif oleh kepemimpinan, keputusan yang diambil dari minoritas, dan keputusan yang diambil dalam forum musyawarah yang mewakili mayoritas dari anggota. Demokrasi tidak identik dengan syura. Prinsip musyawarah tidak sesuai dengan keputusan yang pertama. Sebab hal itu akan membuat syura menjadi lumpuh. Selanjutnya, dua ayat yang berbicara tentang musyawarah. Yang pertama Al-Baqarah ayat 233, yaitu tentang kaitannya rumah tangga dan anak-anak, seperti menyampaikan. Yang kedua, dalam konteks persoalan-persoalan tertentu anggota masyarakat, termasuk di dalamnya dan dalam hal organisasi, terdapat dalam surat Al-Imran 152. Selanjutnya, sistem musyawarah yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, memberikan contoh nilai konsultasi syura agar ditiru untuk umat Islam lainnya. Memperkuat peringatan kepada pemimpin Islam tentang pentingnya konsultasi dengan tanpa meninggalkan prinsip yang dilakukan Nabi. Kita sesungguhnya dapat mengembangkan syura secara kontekstual, misalnya melalui MPR, parlemen, dan sebagainya. Lanjut, konsep syura dalam Islam sesungguhnya tidak identik dengan demokrasi. Sebab dalam demokrasi itu ada nilai dasar, yaitu kebebasan al-huriyah. Kebebasan ini artinya kebebasan individu untuk mengeluarkan pendapat di hadapan kekuasaan negara tanpa ada tekanan. Syura itu sesungguhnya hanya merupakan salah satu nilai dari demokrasi. Jadi ketika dalam suatu lembaga, kita juga harus menjaga yang namanya prinsip syura. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata al-adl, al-qis, al-mizan. Keadilan menurut Al-Quran akan mengantarkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan. Jadi ketika dalam seorang kepemimpinan, kita juga harus mempunyai sikap keadilan. Dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Perhatian terhadap hak-hak individu, seimbang, proporsional. Kemudian sama, tidak membeda-bedakan antara yang punya dan antara punya dan tidak. Kita punya hak yang sama untuk diberikan sesuai dengan jatahnya yang masing-masing. Yang keempat, prinsip kebebasan. Kebebasan dalam pandangan Al-Quran sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan agama. Sekalipun, jadi kita bebas dalam kita mau memilih agama apapun, kita dibebaskan. Dan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Bahkan secara tersurat, Allah memberikan kebebasan. Apakah orang itu mau beriman atau kafir, itu terserah. Jadi ini kita bisa ambil pengertian ini dari Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Sebab kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah. Tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses. Jadi bebas, tapi ya tetap kita harus saling menghormati. Selanjutnya, namun demikian dalam kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab. Kebebasan juga berarti bebas bukan tanpa batas. Semuanya sendiri. Melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak
terpisahkan dari kebebasan dalam segala untuk ekonomi. Dan kesimpulan yang kita peroleh dalam penelitian ini, yang pertama, dalam konteks kepemimpinan, seorang guru pembimbing atau mursyid dapat memberikan akhlak yang baik dalam dirinya sebagai contoh untuk keteladanan. Seorang saya yang dapat mendidik dan menunjukkan kepada jalan Allah Ta'ala. Jadi ketika seorang guru itu harapannya kalau benar-benar menjadi seorang pemimpin itu ya syukur mampu mengantarkan kepada jalan Allah Ta'ala. Harus diakui oleh kita semua bahwa krisis yang sedang mengepung umat saat ini tidak lain karena lemahnya pemimpin pendidikan dan hilangnya pendidikan jadi seorang pemimpin itu ya harapannya bisa memberikan yang terbaik. Itu saja dari saya, mungkin kurang lebih maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau, Ustaz Budi, dan juga tadi terima kasih kepada Kiai Ahmad Rasidin. Di sini juga ada Gus Ruman Anik, ini sudah siap ditanyain oleh Pak Purwanto jika Pak Purwanto punya pertanyaan, karena sama-sama mempunyai lembaga gitu. Jadi bisa adu gagasan. Gitu. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya dulu mungkin Mas Ubay ya. Nggih, Prof. Ya, oke. Yang pertama terima kasih kepada kelompok penyaji. Tadi ada Pak Udi, Pak Rosidin, Mas Ubay juga ya yang sudah menyampaikan konsep kepemimpinan dalam Islam gitu ya, cukup lengkap tadi, termasuk contohnya tadi yang dari Pondok Pesantren Putih As-Sa'adah. Hanya tadi ini Mas, harapan saya adalah bagaimana kita mengaitkan gaya kepemimpinan atau metode memimpin atau manajerial di dalam organisasi itu dalam rangka untuk pengawasan mutu pendidikan gitu ya. Kalau tadi kan profil awal yang disampaikan adalah tentang bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam, kemudian ciri-ciri, karakteristiknya, dan seterusnya. Mungkin masih sedikit yang kemudian mengaitkan harusnya kita punya pemimpin yang seperti apa sih yang relate to quality assurance gitu. Kalau modal awalnya tadi oke, kita sepakat ya ada beberapa tipikal pemimpin harus bagaimana, kemudian ciri-cirinya seperti apa, terutama di dalam pendidikan dan pondok pesantren istilahnya. Tetapi untuk yang berorientasi pada pengawasan mutu itu kemudian kita butuh leadership yang seperti apa. Karena isu yang kita temukan tadi dari kelompok 1, 2, 3 yang membahas tentang pengawasan mutu itu adalah bagaimana kecenderungan lembaga pendidikan kita itu masih menganggap bahwa tim penjaminan mutu, pengawasan mutu itu sebagai instrumen yang instrumentalis saja, tidak yang betul-betul fondasi gitu. Nah, harapan kita tadi adalah kemudian langsung menuju kepada bagaimana strategi pemimpin untuk memastikan bahwa penjaminan mutu itu berjalan, atau paling nggak visi leadership seperti apa gitu.
Mungkin itu yang highlight dari saya. Barangkali ada yang mau dilengkapi atau konklusi akhirnya bagaimana yang berkaitan dengan tema kita pada penjaminan mutu di pendidikan gitu ya. Kemudian please jangan dikaitkan juga dengan ini momen politik pemilu, nanti tidak ke sana kita ya, tapi lebih ke penjaminan mutu lembaga pendidikan. Itu Mas Habib dari Mas Subah dari saya. Silakan. Sedikit nambahi Prof ini. Iya Pak Rosidin silakan. Sedikit menambahi tentang kepemimpinan kita ketika sudah mempunyai pondasi ya, kulukum ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Contoh kepala sekolah nanti kan di akhir tahun biasanya ada PKKS atau PKKM. Nah, ketika kita sudah ada jadwal, biar ada jadwal PKKM atau PKKS itu otomatis kepala sekolah akan menyiapkan hal-hal yang perlu yang nantinya akan ditanyakan oleh Pak Pengawas. Nah, ketika kita sudah menyiapkan otomatis yang tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi biasanya ada evaluasi tapi tindak lanjutnya tidak ada. Nah, ketika kita ada jadwal yang namanya PKKS atau PKKM, insya Allah nanti seorang pemimpin itu akan menyiapkan hal yang nantinya akan ditanyakan, hal yang dinilai oleh pengawas. Itu saja mungkin Prof, tambahan dari saya. Kulukum ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rosidin. Tinggal nanti kemudian konseptualisasinya yang perlu kita perkuat lagi ya. Bagaimana mengkonsepsikan dalam materi keilmuan sampai dengan kemudian pengindikasian dan seterusnya yang kemudian perlu kita kontekstualisasikan. Kalau dalilnya hadisnya insya Allah oke, tinggal implementasinya mungkin kita perlu banyak untuk mengkonseptualisasikannya Pak Rosidin ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dilanjutkan Mas Subah. Dari Gus Ruman ada tambahan? Kalau enggak, ada kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Bu dosen. Ini untuk tadi yang sudah diterangkan sama Pak Rosidin tentang kepemimpinan yang bersifat ketanggungjawaban. Jadi tadi sedikit tentang kepemimpinan yang menyangkut tentang peningkatan mutu. Itu tergantung pada kepemimpinan yang diiringinya. Artinya seperti kepala sekolah tadi Pak Rosidin itu menggambarkan, seperti kepala sekolah ada semacam asesmen untuk kepala sekolah itu tadi, itu juga salah satu kriteria atau tolak ukur bagaimana kepemimpinan tersebut dilaksanakan. Seperti di sekolahan kami faktor yang ada dari kepemimpinan di sekolahan itu seperti faktor-faktor internal dan eksternalnya itu sangat terasa sekali Bu. Seperti faktor yang dari internalnya sifat atau kepribadian dari sang pemimpin tersebut, bagaimana pemimpin itu mengayomi atau memberikan keadilan kepada bawahannya, itu juga sangat berpengaruh terhadap mutu atau peningkatan atau tadi asistensi dari peningkatan mutu tadi. Dan juga dari anak-anak atau bawahannya juga nantinya akan merasa segan dan enjoy untuk mengikuti atau mengikuti arahan dari sang pemimpin tersebut. Oke, mungkin sedikit tambahan. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Ruman Anik ya. Jadi yang lebih khusus lagi tentang bagaimana pemimpin punya orientasi pada penguatan mutu gitu ya, atau quality leadership katakanlah begitu ya. Kemudian nanti spesifikasinya
bisa kita konseptualisasikan sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam itu kemudian punya pas ya, dia punya pemimpinnya, stylenya. Jadi kadang-kadang bukan pada personifikasinya, tapi pada style memimpinnya yang dia kemudian berorientasi pada penjaminan mutu. Oke, terima kasih. Adakah lagi yang lain, Mas Ubah? Apakah ada lagi? Sepertinya nggak ada ya, Mas Ubah ya? Iya. Oke. Tadi mau nambahin sedikit Ibu, yang belum disampaikan bahwa dari latar belakang didirikannya pesantren yaitu mulai dari dulunya pengasuh ya, beliau Bunyai Khairiyah atau Mafi berawal dari keinginan untuk memberikan tempat belajar ya, tempat belajar untuk mahasiswi Unisula yang ngekos di daerah sekitar situ, sekitar kampus. Dan dari upaya sowan atau jemput bola ke satu kos ke kos yang lain itu lahirlah pesantren As-Sa'adah ini. Di makalah diberi catatan ya dari kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan yang ada di pesantren As-Sa'adah ini, yaitu diantaranya ketika santri atau santriwati ini mondok di pesantren As-Sa'adah, mereka memiliki kelebihan yaitu bisa mandiri secara baik itu secara belajarnya maupun bagaimana dia bisa lepas atau tidak membebani orang tua begitu. Yang kedua yaitu santri bisa bersosialisasi aktif baik itu dengan internal pesantren maupun dengan eksternal pesantren, yaitu warga sekitar pesantren. Namun juga ada beberapa kekurangan ya, yaitu mungkin karena pesantren mahasiswa, mungkin beberapa peraturan mengenai kedisiplinan mungkin belum bisa tercapai. Juga bagaimana fasilitas yang ada juga belum memadai, yang terbatas, yaitu beberapa kekurangan yang ada di pesantren yang ditulis di makalah. Baik Ibu. Pak Purwanto. Iya, terima kasih Mas. Mungkin sedikit penguatan terkait peran seorang pemimpin dalam manajemen pendidikan itu yang jelas dia harus memiliki visi dan perencanaan. Jadi kalau seorang pemimpin tidak memiliki visi, tidak memiliki perencanaan itu akhirnya kita tidak menemukan titik temu mau dibuat seperti apa. Jadi mulai dari membuat visi bersama sampai merencanakan perencanaan strategis yang terdekat yang akan dicapai itu seperti apa. Seperti tadi ada 3 indikator yang di materi ketiga itu dari on-cam proses sampai outputnya. Nah, ini adalah salah satu mereka harus memiliki visi dan perencanaan. Terus yang kedua juga pembangunan tim atau kepemimpinan yang benar-benar bisa terukur. Jadi harus disiapkan struktur kepengurusan, mungkin PIC-nya atau mungkin PC di bidang kurikulum mungkin, atau mungkin di bidang sarprasnya. Jadi harus benar-benar dibuat tim yang solid agar mudah dalam menuju penjaminan mutu di dalam satu pendidikan. Dan jangan lupa juga dibuat manajemen kerja. Kinerjanya harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, kapan dilaksanakan penilaian, kapan ada remedia, terus pengukuran ketercapaian dari pembelajaran itu seperti apa. Terus juga disusun peraturan standar operasionalnya seperti apa, dan jangan lupa juga menjalin dengan stakeholder yang ada, karena
jujur kalau kita lakukan secara bersama-sama, apalagi seorang kepala sekolah atau pemimpin satuan itu kan menjadi piloting ya, menjadi corong ke depannya kalau dia tidak pandai mengelola dan membangun manajemen eksternal itu akan mengalami banyak kesusahan karena dalam satu pendidikan ini kalau saya sering menyampaikan bahwa pendidikan ini adalah tugas orang sekampung. Jadi semuanya terlibat dengan segala kompetensi yang ada. Jadi saya terapkan di kami, kebetulan saya kan sebagai kepala sekolah juga, saya terapkan bahwa cleaning service, tenaga administrasi, tukang yang bikin teh itu adalah stakeholder kami. Kalau kami nggak ada mereka, kami akan mengalami banyak sekali hambatan-hambatan. Jadi kami jadikan mereka menjadi stakeholder utama kami untuk menuju sesuai dengan visi misi yang ada di satuan pendidikan. Mungkin itu sedikit penguatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purwanto. Ya, tadi saya mau nanya pas Pak Purwanto itu kelewat tentang pengelolaan pembiayaan sebenarnya. Tapi next saja nggak apa-apa. Boleh saya jawab sekarang saja Mas biar nggak penasaran ya. Boleh nggak Prof? Boleh nggak Prof? Boleh, silakan. Belum duhur kan ya? Belum. Belum, bentar lagi. Kalau pengelolaan pembiayaan kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait CSR. Jadi seperti kami kemarin ada satu program Cipta Musola ya Mas ya. Jadi Cipta Musola itu saya bikin desain musola, terus perkapnya seperti apa, saya buat proposal kecil-kecilan, terus saya share. Jadi saya share ke alumni, terus ke beberapa pemangku kebijakan seperti perusahaan, terus mungkin relasi-relasi sekolah, dan alhamdulillah itu bisa tercapai dan bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya musola yang ada di tempat kami itu bisa berdiri, dan kami sepeser pun tidak menggunakan uang dari yayasan dan uang dari operasional sekolah. Jadi kami benar-benar murni menggunakan dari dana-dana yang CSR, atau mungkin kita ada donasi, ada donatur, terus ada wakaf-wakaf yang orang-orang sisihkan di tempat kami sesuai dengan penggunaannya. Jadi kami kan, karena kami latar belakang Cipta Musola itu karena kami terbesit saat ada tamu sampai dia tuh di waktu zuhur dia harus jalan kaki menuju ke masjid gitu loh. Sedangkan kami kan sekolah muslim, makanya kami terbesit untuk menggunakan satu ruangan itu kami gunakan sebagai musola, dan kami nama bedah musola. Jadi Cipta Musola untuk sekolah kami. Jadi di pendanaan kami berusaha untuk tidak mengandalkan dari uang ini ya, uang wali murid, tapi kami berusaha kerjasama dengan pihak lain gitu di pembiayaan. Mungkin itu ya Mas, semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwanto. Iya. Baik Prof, sudah Prof. Ya. Mungkin Terima cukup. kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tambahan yang tadi dari Pak Purwanto tadi itu yang sebetulnya mau kita highlight ya. Jadi karena mengawasi mutu, maka paling tidak ya pimpinannya harus paham dulu dengan bagaimana menerapkan mutu, dan kemudian mampu membuat sebuah sistem yang komprehensif dan lengkap untuk menjamin mutu yang sudah di-set di awal oleh institusi ya. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu pimpinan yang mungkin ada di sini yang sekarang ini mungkin mendapat amanah pimpinan, maka perlu difahami atau kita sepakati bahwa mahkotanya tidak terletak di atas kepala kita gitu ya, tapi mahkotanya ada di kepala organisasi gitu. Jadi siapapun pimpinannya mau berganti berapa kali pun, maka yang dijulangkan itu adalah mahkotanya organisasi, bukan mahkota dari masing-masing pimpinannya. Sehingga kalau sistemnya bagus, maka ya mahkota itu akan semakin berkilau siapapun pimpinannya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampailah kita pada perjalanan kuliah kita. Saya berbangga dan berbahagia sekali bisa mengikuti atau menjadi bagian dari perjalanan Bapak Ibu sekalian di program studi Magister Pendidikan Agama Islam untuk mata kuliah manajemen mutu terutama, dan saya yakin apa-apa yang sudah kita diskusikan dan apa-apa yang sudah Bapak Ibu pelajari akan memberikan
satu perbaikan walaupun itu kecil, tapi mudah-mudahan signifikan ya untuk perbaikan lembaga-lembaga di sekitar kita. Sehingga demikian saya tutup kuliah kita pada kesempatan kali ini dan selesai sudah tugas saya untuk mengawal diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali di lain situasi yang lebih baik dan semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Gimana Prof tugasnya?